Nah, total jarak perjalanan kita itu sekitar 773 km. Dan bensin yang terbakar, gue ngerasa di Stepwagon itu lebih spacious, lebih roomy. Oke, dan Gitu. mungkin karena efek high ceilingnya juga kali ya. Bener. Di atasnya. Paling gue suka adalah rasa berkendaranya nih, posisi duduknya. Posisi duduknya paling mirip sama sedan tuh ya si Stepwagon ini. Tenaga tersebut menurut gue sangat-sangat terasa, terutama ketika kita pengen salip-salip kayak gue tadi. Setelah Rendra motong-motong mobil tadi ya karena jalanannya sempit juga Sobat Setir. Menurut gue di sini kelimbungannya itu Yes, setuju. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Yola. Dan pada video kali ini adalah video part 2 dari perjalanan kita kemarin. Betul dari Jakarta banget. menuju ke Surabaya. Dan sekarang kita akan langsung menuju dari Surabaya ke Bali nih Sobat Setir. Bener banget. Nah, di video kali ini kita akan coba bagaimana performanya Honda Stepwagon di jalanan non-tol. Jadi kita ngelewatin jalanan non-tol, terus kita coba performanya, berkeloknya, gimana handlingnya, gimana respon gasnya dan segala macam. Kita akan buktikan di video kali ini. Betul. Nah, daripada penasaran, langsung aja ikutin video ini sampai selesai Sobat Setir. Let's go. Berangkat. Oke Sobat Setir, kita melanjutkan lagi perjalanan dari Setir Kanan Surabaya menuju Setir Kanan Denpasar. Betul. Tadi keluar dari Surabaya, kita lewat jalan tol, kemudian sekarang kita udah exit tolnya, kita udah di daerah Paiton Sobat Setir. Betul. Nah, di Paiton ini, jalanannya itu jalan non-tol, jalanannya berkelok-kelok, kemudian yang challenging adalah karena di sini banyak truk. Betul. Gitu. Jadi di beberapa bagian yang safe, tentunya kita melakukan salip penyalip nih di sini. Yes. Gitu. Dan terbukti bahwa Honda Stepwagon ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena mesinnya itu juga nggak kalah luar biasa. Ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder Atkinson Cycle Hybrid yang menurut gua bertenaga banget. Tenaganya berapa? Nah, tenaga gabungannya itu ada di 184 PS dan untuk torsi engine-nya sendiri ada di 175 Nm, sedangkan torsi untuk si motor listriknya sendiri ada di 315 Nm, Sobat Setir. Nah, tenaga tersebut menurut gua sangat-sangat terasa, terutama ketika kita pengen salip-salip kayak gue tadi. Betul banget. Gitu, karena sistem hybridnya itu bikin torsinya jadi lebih gede lagi dan instan. Lebih instan ya. Gitu, kan beberapa tahun yang lalu kita sempat lewat jalan yang sama juga nih, naik mobil listrik ya kan. Setuju. Dan menurut gua rasa confident buat nyalipnya tuh sama gitu. Nah, di Stepwagon ini walaupun mobilnya gede, dimensinya panjang gitu ya, bawah tuh tetap pede gitu. Jadi sangat-sangat menyenangkan sih menurut gua. Nice banget. Dan lagi sistem HEV ini itu menurut gua smart, karena kan sebenarnya mobil hybrid di Indonesia tuh udah banyak, tapi entah kenapa HEV itu rasanya cocok nih buat gue. Gitu. Dia memang nggak ada mode selector buat full EV ya. Yang ada tuh Honda Accord. Tapi di CR-V, di HR-V, di Stepwagon ini itu dia tetap mengutamakan penggerak listriknya dulu, jadi electric first gitu. Nah, buat jalan-jalan santai di dalam kota tuh kita emang sebenarnya full EV. Kan udah bisa dilihat di sini dari indikatornya ya. Betul. Mesinnya mati gitu. Nah, kecuali kalau kita lagi high speed memang mesinnya tuh masuk gitu. Nah, tapi balik lagi di keadaan seperti ini menurut gua kepake banget nih sistem EHEV itu benar-benar smart. Nah, mobil ini itu juga punya driving mode nih, ada di sini Yol. Tuh. Ada apa aja tuh driving mode-nya? Dia ada icon on dan icon off. Sebenarnya memang si driving mode ini fungsinya lebih ke konsumsi bahan bakar yang lebih irit sih. Jadi bukan buat kayak sport mode gitu ya. Tapi memang kalau dalam keadaan seperti ini, menurut gue sih enakan kita nggak pakai si ikonnya gitu, kita icon off aja. Tapi kalau dalam kota pakai icon on itu harusnya jauh lebih irit gitu. Seru banget. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Nah, yang gue suka dari mobil ini itu punya handling yang enak banget Sobat Setir. Walaupun dia adalah sebuah MPV. Nah, tetap aja core Hondanya tetap dibawa gitu. Jadi rasa Hondanya tuh tetap ada. Karena kan Honda juga dikenalnya sebagai mobil BMW-nya Jepang. Dalam artian BMW kan memiliki rasa berkendara yang enak banget kan. Yang fun to drive ya. Yang fun to drive gitu. Nah, Honda ini, terutama Stepwagon juga sama. Pola ekspektasi gue, baunya kayak MPV pada normalnya gitu ya. Ternyata enggak. Rasanya kayak bawa sedan. Makanya dari kemarin gue tuh nggak ngerasa capek atau ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Gue terus ngerasa nyaman dan terus ngerasa enak bawanya. Happy banget gue. Steeringnya itu menurut gue responsif. Bobotnya itu rasanya enak. Nggak terlalu enteng gitu. Dan
gue suka karena dia tuh rasanya sharp ketika kita lagi ambil belokan, dia tuh sharp gitu, Oke. yakin kita pasti gitu. Nah itu yang bikin gue bawanya tuh lebih confident, terutama di jalanan kayak gini nih, yang Oke. banyak belok-belok kayak gini. Yang banyak bermanuvernya ya. Bermanuver lebih enak lagi, walaupun memang mobil ini kan memiliki posisi roda itu berada dekat dengan pilar A sini ya Oke. sobat setir. Jadi sebenarnya rasa bawahnya ya kayak MPV yang ban itu dekat gitu, bukan yang ban itu jauh di depan gitu. Jadi Oke. feels beloknya gitu-gitu sih masih, tapi tetap aja handlingnya nggak bohong. Gua ngerasa mobil ini minim limbungnya gitu, walaupun memang karena mobilnya tinggi dan besar ya, ketika kita lewat jalan tol kemarin crosswindnya tuh berasa tiupan-tiupan anginnya gitu, jadi mobilnya cukup goyang lah. Tapi di luar itu handlingnya sih Honda banget. Nah, yang paling penting nih buat kenyamanan dalam mudik ya, tadi kan Yes. kita udah ngebahas handling, bahas performa juga. Menurut gue yang paling penting buat keluarga itu adalah tentunya kenyamanan secara bantingannya gitu. Bener banget, karena kan yang merasakan nggak cuma driver ya, Iya, si benar. penumpang juga. Seluruh mobil tuh ngerasain. Dan menurut gue bantingan mobil ini tuh cukup firm ya. Dia tuh rasanya enak gitu. Dia nggak yang geradakan gitu, nggak yang keras, tapi nggak yang banyak reboundnya. Karena kan kalau lewat jalan kayak gini banyak reboundnya tuh pasti mual deh, ya nggak sih? Bener. Kayak Iya, mual sih setuju. lama-lama. Gue juga sebagai passenger dari kemarin mau lewat tol, terus sekarang kita lewat jalanan yang banyak lubangnya, semua juga aman banget sih. Gue nggak ngerasain terlalu terguncang-guncang gimana-gimana juga. Bener, walaupun kita di jalan tol tuh kan jalanan tol Indonesia, terutama Trans Jawa, itu kan bergelombang gitu ya. Bener. Ya di sini sih ya cukup terasa, tuh cukup ada gelombang ya, berasa. Tapi rasanya nggak tuh bikin mabok gitu. nggak bikin mabok, bener. Rasanya Masih mewah aman, gitu. Iya. Kayak naik mobil Eropa lah gitu bahasanya ya. Yacht feeling, asik banget. Itu di depan, gue sih very satisfied. Yes. Coba lu pindah ke belakang dong. Coba abis nih kita kasih tau Oh. sobat setir, kira-kira kalau duduk di belakang tuh gimana sih bantingannya ya? Sekarang gue udah pindah ke belakang karena di sini gue mau nyobain bantingan. Gimana sih kira-kira kalau jadi passenger di row kedua sobat setir di sini? Nah kan kita lagi ngelewatin jalanan-jalanan yang kecil dan banyak lobangnya ya, pasti banyak bermanuver juga di sini nih sobat setir. Dan tentunya karena kita udah ngelewatin jalanan yang nggak rata, di sini menurut gue bantingannya untuk penumpang di row kedua ini masih tetap nyaman pastinya. Apalagi dia juga memiliki kabin yang spacious ya sobat setir. Jadi kayak menurut gue no problem banget kalau gue harus duduk di row kedua selama perjalanan di jalanan yang non tol ini sobat setir. Bantingannya masih oke banget, nggak bikin mual sobat setir. Jadi kalaupun kita ngelatin jalan yang nggak rata banget, yang bumpy banget, juga nggak akan terkocok-kocok sampai mual sobat setir di belakangnya sini. Masih aman banget menurut gue, masih nyaman. Gue juga masih bisa bobo pastinya di row kedua ini. Selain dia bantingannya nyaman, juga karena posisi duduknya nyaman dan juga berasa spacious banget sobat setir. Bisa kalian lihat di sebelah gue jendelanya gede banget. Jadi di sini gue bisa bersantai melihat pemandangan. Kalau kita lagi ngelewatin yang hijau-hijau seperti gunung kayak tadi ya, kita bisa ngelihat dari jendela yang gede ini sobat setir. Jadi nggak akan ngerasa sempit di dalamnya gitu. Dan di sini juga gue mau ngasih tau kalian sedikit karena di sini kita banyak bermanuver dan gue udah nyobain juga. Setelah Rendra motong-motong mobil tadi ya karena jalanannya sempit juga sobat setir. Menurut gue di sini kelimbungannya itu cukup minim. Ada tapi cukup minim sobat setir. Jadi juga itu salah satu pemicu kita mual biasanya kalau mobil terlalu limbung ya. Tenang aja di Honda Stepwagon ini meskipun dia memiliki desain yang tinggi, dia sebuah MPV yang boxy, dia tetap memiliki kelimbungan yang minim banget sobat setir. Dan juara banget pokoknya, masih nyaman banget. Jadi di sini juga gue bisa menikmati pemandangan dan perjalanan kita sampai ke Bali nanti dengan nyaman pastinya. Bantingannya juara, spaciousnya juara, dan juga pastinya kelimbungannya juga minim banget sobat setir. Mantap. Oke, sekarang kita mau menikmati dulu perjalanan sampai ke Bali. Kita akan nyebrang-nyebrang sobat setir bersama Honda Stepwagon ini. Jadi kalian tungguin aja videonya.
Oke Sobat Setir, akhirnya kita finish juga. Bener? Sekarang kita sudah sampai di setir kanan Denpasar Sobat Setir. Tuh, lihat. Betul. Banyak mobil-mobil di sini nih. Nah, jadi gimana nih perjalanan bersama Honda Stepwagon? Menurut lo dari kenyamanan gimana? Menurut gue sih dari kenyamanan udah nggak perlu diragukan lagi ya kalau road trip menggunakan Honda Stepwagon ini Sobat Setir. Gue udah nyobain sebagai passenger di depan, passenger di row kedua, bahkan passenger di row ketiga nih. Oke. Semuanya sama-sama nyaman karena emang Honda Stepwagon ini nggak pernah pilih kasih ya untuk driver dan penumpangnya juga. Spacious, fiturnya lengkap, tempat duduknya juga nyaman banget, pokoknya mantap. Nah, kalau menurut gua dari segi drivingnya, pertama handlingnya emang enak banget, ciri khas Honda gitu Oke. ya. Kemudian tadi kan kenyamanan ya lo udah jelasin. Performanya dengan teknologi eHEV ini menurut gua rasanya enak banget. Kita kemarin nyalip-nyalip gitu ya, Betul. effortless banget, tenaganya juga besar. Tenaganya instan ya. Tenaga instan, serta kalau lagi lebih mau relax lagi di jalan tol gitu ya, kita bisa aktifin si Honda Sensing-nya. Betul banget. Nice banget. Jadi konklusi dari gua adalah untuk mudik sebagai seorang driver, Honda Stepwagon ini sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat memuaskan. Cocok. Pasti bapak-bapak yang mau mudik naik mobil ini happy. Benar. Nah, ini dari ibu-ibu gimana ibu-ibu? Konklusi dari ibu-ibu sebagai passenger nih yang kemana-mana udah nggak usah khawatir lagi kalau mau perjalanan panjang, pokoknya nggak akan pegel juga, nggak akan bosen juga di dalam Sobat Setir, pokoknya udah mantap banget deh. Nah, untuk seluruh kenyamanan yang didapatkan dari mobil ini dibanderol dengan harga 629 juta Sobat Setir. Wow. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @stirkana_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, Gue Yola. sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Setir Kanan. Bentar ya. Ayo.